Halo teman-teman, pada gambar yang pertama bisa dilihat ada tulisan praktek. Nah, ini salah ya teman-teman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti dari kata praktek atau praktik adalah yang pertama, pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Lalu yang kedua, pelaksanaan pekerjaan seperti dokter, pengacara, dan sebagainya. Dan yang ketiga, perbuatan menetapkan teori. Lalu, apa sih alasannya? Jika kita menggunakan kata baku harus menggunakan kata praktik, bukan praktek. Nah, alasannya adalah kata praktik merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu practice. Sehingga untuk setiap kata yang memiliki akhiran IC, maka perubahan yang tepat dalam bahasa Indonesia menggunakan kata IK di akhirnya. Jadi penulisan dalam KBBI yang tepat itu bukan praktek ya teman-teman, tapi praktik. Lalu pada gambar yang kedua, di situ tertulis dilarang parkir di depan pagar. Nah, letak kesalahannya ialah penulisan kata di. Di depan, kata di dan depan harusnya dipisah. Sebagian besar seseorang mengaku tidak bisa menulis kata di dengan baik. Nah, pada akhirnya jika penulisan kata di salah, akan mengakibatkan arti suatu kalimat itu juga akan berubah. Nah, dalam kitab PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia karangan Eko Sugiarto yang terbit pada tahun 2017, ada dua macam cara menulis kata di yang benar, yaitu sebagai kata depan dan sebagai awalan. Yang pertama ialah sebagai kata depan. Setiap kata yang memiliki fungsi sebagai kata depan harus ditulis secara terpisah dengan kata yang mengikutinya. Kata di sebagai kata depan dapat ditulis secara terpisah apabila digunakan di depan kata benda yang menyatakan tempat, nama, waktu, dan lokasi. Contohnya, Tiara rutin olahraga bersama sahabatnya di pagi hari. Kata di situ dipisah karena pagi hari menunjukkan waktu. Lalu yang kedua, Santi menyimpan bonekanya di lemari. Kata di situ dipisah karena lemari menunjukkan tempat. Lalu di luar rumah banyak pedagang makanan. Kata di dipisah karena luar rumah menunjukkan tempat. Dan yang terakhir, ayah ada janji dengan temannya di sore hari. Di sore hari menunjukkan nama waktu. Lalu yang kedua adalah kata di sebagai awalan. Kata di sebagai awalan harus ditulis tersambung dengan kata yang mengikutinya. Penulisan kata di sebagai awalan ini bisa digunakan apabila diikuti oleh kata kerja pasif. Contohnya, pidato Hari Kemerdekaan Indonesia dibaca oleh Presiden Joko Widodo. Setiap pulang sekolah, Rani dijemput oleh ayahnya. Diana sering dipuji karena selalu juara 1 di kelasnya. Lalu pada gambar ketiga, di situ pada coretan atau lingkaran merah terdapat tulisan di rumah dan pasar Bandung. Letak kesalahannya ialah pada penggunaan kata di harus terpisah dengan rumah, seharusnya di rumah. Sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan pada gambar sebelum ini. Lalu ada penulisan pasar Bandung. Seharusnya pasar Bandung P dan B itu huruf kapital karena kalimat pasar yang seharusnya tidak menggunakan kapital berubah menjadi pasar P-nya menggunakan kapital.
sebab diikuti oleh nama tempat, yaitu Bandung. Maka penulisan yang tepat Pasar Bandung menggunakan huruf kapital di depannya. Lalu pada gambar yang terakhir bisa dilihat pada lingkaran hitam, di situ tertulis nama-nama penjual, ada Pak Tolihin, Mas Mintit, dan Mbak Sri. Nah, di sini penulisan nama tersebut salah karena penempatan titik yang tidak tepat. Penggunaan tanda titik yang salah karena ditempatkan pada tempat yang tidak semestinya. Nah, pemakaian tanda titik yang benar sesuai dengan kaidah PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contoh, mereka duduk di sana. Lalu, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contoh, pukul 1.35.20. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Contohnya, Mulyono Anton M. 1989 Kembara Bahasa Jakarta 2 Gramedia. Dan yang terakhir, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contoh, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Nah, pada gambar tersebut, penempatan tanda titik tidak sesuai karena ditempatkan setelah nama panggilan seperti Pak Tolibin. Seharusnya tanda titik dihilangkan, Mas Mintit. Tanda titik juga dihilangkan dan Mbak Sri. Itu juga salah.